Bismillahirrahmanirrahim. Pasal segala rukun sembahyang yang tersebut terbagi dengan 3 bagian. Jadi kemarin setelah kita baca rukun sembahyang ada berapa? 13. Disimpulin lagi ya. Diringkas lagi kepada 3 bagian ini. Ya, yang mana 3 bagian ini nanti mencakup kepada 13 rukun sholat itu sendiri. Pertama namanya rukun qalbi. Rukun qalbi itu artinya rukun yang bangsa hati ya. Dia adalah rukun yang terletak pada hati. Itu namanya rukun qalbi. Artinya rukun yang diwajibkan hadirnya di dalam hati ya. Di dalam hati. Apa aja itu? Maka yaitu niat sembahyang. Niat itu termasuk maksudnya apa? Masuknya kepada rukun qalbi. Dan dia cuma satu doang tuh rukun qalbi adalah niat doang. Karena yang sesuatu yang perlu kepada niat kepada hati adalah cuma niat ya. Lagi-lagi nih saya tegesin beda antara lafaz niat dengan niat itu sendiri. Kalau yang kita baca usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala itu namanya lafaz niat. Adapun meniatkan dalam hati itu beda lagi. Jadi itu dianjurin untuk baca itu supaya hati kita kebantu. Ada gambarannya. Bab kalau nggak begitu kosong tuh hati kita, nggak ada gambarannya. Maka diperintahkan apa? Mengucapkan lafaz niat supaya membantu lisan akan hati. Istilahnya gitu. Liusa indal lisanul qalba agar supaya membantu lisan akan hati. Jadi gitu. Jadi yang penting niat dalam hatinya. Adapun melafazkan sunnah. Artinya kalau kita nggak ngucapin itu lafaz tetap sah salat kita. Yang penting terletak pada niat dalam hati kita. Sembari kita habis kita melafazkan itu niat, kita takbiratul ihram. Di masa itulah kita mengucapkan takbiratul ihram dan sembari niat dalam hati kita. Allahu Akbar. Dari masa ucapan Allah sampai akbar itu kita niat dalam hati. Misalnya pun yang salat zuhur atau salat isya 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Itu dalam hati niatnya. Yang kedua adalah namanya rukun qauli. Artinya yang rukun qauli itu adalah rukun yang bangsa ucapan. Berarti ini rukun yang mesti diucapkan ketika sholat ya. Rukun yang mesti diucapkan ketika sholat. Dengan dia. Apa tuh yang pertama adalah takbiratul ihram. Kemarin yang saya sampaikan, artinya atau maknanya daripada takbiratul ihram adalah takbir yang diharamkan. Kenapa disebut takbir yang diharamkan? Karena dia mengharamkan sesuatu yang ada sebelumnya. Gitu. Tatkala kita belum sholat, kita boleh makan, boleh ngomong. Tapi tatkala udah sholat, udah takbir, jadi haram lagi. Udah nggak boleh ngomong, nggak boleh bercanda, udah nggak boleh makan. Itu namanya takbiratul ihram. Kata Nabi apa? Iftahus salati al-wudu'u wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Pembukanya sholat itu adalah wudu. Ya. Jadi sebelum sholat itu kita mesti wudu dulu, syarat. Wa tahrimuha, dan haramnya sholat itu adalah yang mengharamkan takbir tadi. Tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, udah nggak boleh lagi makan, udah nggak boleh lagi minum, udah nggak boleh lagi bercanda. Wa tahliluha, dan yang menghalalkan sholat apa? At-taslimu, salam. Jadi tatkala kita salam assalamualaikum warahmatullahi itu sholat menjadi menjadi halal lagi. Kita boleh ngomong lagi, boleh makan lagi dan segala macam. Itu namanya takbiratul ihram, takbir yang diharamkan. Jadi dia mengharamkan sesuatu yang halal sebelum sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Dan ketika takbiratul ihram ya, kita mengucapkan apa? Mengucapkan takbir sambil mengangkat kedua tangan kita. Ini kemarin saya contohin tuh ya. Saya contohin bahwasannya gimana caranya telapak tangan kita itu sejajar
pada bagian pundak atas ya. Jadi bagian telapak tangannya itu bagian bawah telapak tangannya sejajar sama pundak atas, bagian tangan kedua jari jempol sejajar sama kuping, sama paku kuping ya. Jadi gitu. Jadi rada mundur gitu nih kayak orang berhentiin mobil, kayak orang lagi berhentiin bus atau busway mikrolet begitu ya. Jadi gini diangkatnya, telapak tangan bagian bawahnya itu sejajar sama pundak, dua pundak ya, terus dua jempolnya itu sejajar sama apa, sama paku kuping itu. Jadi ini yang Nabi kerjain nih ya, yang Nabi kerjain dalam hadis gitu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi hazwa mankibaihi hina yukabbiru. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua pundaknya ketika takbir ya. Jadi apa namanya, telapak tangan bagian bawah itu sama pundak sejajar, dua pundak, dua jempol sejajar sama paku kuping atau kuping juga boleh. Yang kemarin udah saya contohin tuh. Itu namanya takbiratul ihram. Rukun qauli. Dan yang kedua Fatihah ya. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin ya. Mesti itu ya. Baca Fatihah adalah rukun qauli. Bagaimana kalau orang dia mualaf atau dia baru ngeh salat udah tua ya. Misalkan Allah kasih taubat dia baru tumbuh sholat udah umur 40 tahun, udah umur 50 tahun, atau dia mualaf. Biasanya kan orang gitu nggak bisa baca Fatihah, nggak bisa baca Quran. Bagaimana tuh, apakah nggak wajib sholat? Tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat meskipun ada kelemahan dalam bacaan Fatihahnya. Ya, jadi agama nih syariat memberikan rukhsah keringanan bagi orang-orang yang emang lemah atau belum bisa baca Fatihah. Ya karena dia udah tua baru sholat atau dia mualaf. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, qara'a sab'a ayatin min ghairiha. Jadi dia membaca 7 ayat daripada selain Fatihah. Kalau ini berarti orang Islam, tapi dia udah tua. Misalkan dia pernah dengar dulu ada surah Qulhu, ada surat An-Nas, ada surah Al-Falaq, tapi nggak hafal berantakan gitu. Maka digabung tuh dari surah yang dihafal itu sebanyak 7 ayat. Ya. Dibaca tuh buat ganti bacaan Fatihah, manakala memang dia nggak bisa baca surah Al-Fatihah. Yang kedua, kalau nggak bisa juga, dia nggak hafal juga tuh, saking kagak ngehnya sama Quran, misalkan begitu, nggak hafal juga, udah umur 50 tahun nggak hafal Quran misalkan. Bagaimana? Maka dia mendatangkan 7 bagian daripada zikir. Baca zikiran, ya pakai teks, ya ntar disuruh hafalin. Apa untuk bunyinya? Bunyinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Terakhir, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Jadi dikasih teks dulu dia. Karena kalau orang itu misalkan baru masuk Islam, mau sholat nih, dia belum bisa baca Quran, ya belum hafal Fatihah, dikasih tuh teks baca zikir tuh, dikasih teksnya, suruh hafalin. Ya, itu kalau emang dia nggak hafal 7 ayat selain surat Fatihah. Kalau nggak bisa juga baca zikiran, udah mentok banget ya, udah mentok banget nggak bisa zikiran, nggak hafal 7 ayat daripada selain Fatihah, bagaimana caranya? Cara terakhir mentok. Kalau emang kagak mampu, waqafa wujuban qadra Fatihatin mu'tadilatin walau sunnan. Dia diem aja sembahyang tuh. Dia diem aja sholatnya, wajib seukuran Fatihah yang normal. Misalkan orang itu normalnya baca Fatihah 15 detik atau 20 detik, ditambah surat, misalkan surah kuliah sama kulhu, berarti misalkan totalnya 30 detik atau semenit dah, diam dulu. Jadi dia misalkan sholat zuhur 4 rakaat berarti 4 menit itu waktunya, jangkanya. Karena per rakaat itu dihitung semenit. Ya, orang baca Fatihah misalkan 1 menit. Padahal dia nggak baca apa-apa, diem aja udah. Itu kalau emang apa? Mentok, dia nggak bisa zikiran, nggak bisa baca zikir, dan nggak hafal Al-Quran selain daripada surah Al-Fatihah. Jadi artinya itu nggak ada namanya nih, tetap kewajiban tetap dilaksanain sholat meskipun dia nggak bisa baca Fatihah.
Dan makanya kita masih muda tuh ngaji ya, katanya ngaji supaya apa? Membantu kita untuk melangsungkan ibadah yang kita kerjain. Kalau emang kita dalam Al-Quran belum ini banget, ya ngaji Quran, benerin Quran bacaannya. Minimal kita pakai buat sholat, emang kalau emang nggak kita baca sehari-hari, ya misalkan gitu. Quran kita nggak terlalu aniin, nggak terlalu heroin gitu. Yang minimal kita baca tuh pas lagi sholat, kan begitu. Iya, masih muda jangan di apa namanya sisain waktunya. Ntar kalau udah gede nyesel dah. Ya nyesel kenapa dulu nggak mau ngaji, nggak mau baca Quran, nggak mau ngaji. Itu ntar di apa namanya di akhir baru nyeselnya. Sekalipun kita nyari guru yang jauh, tetap namanya ngaji itu wajib ya. Nyari guru itu wajib. Ada sebuah ungkapan gitu dari Imam Ibn Ruslan, kata beliau, man lam yakun ya'lamu za falyas'ali man lam yajid mu'alliman falyarhali. Siapa orang yang nggak tahu sebuah permasalahan maka tanya sama guru. Kalau nggak tahu tanya sama guru. Yang kedua, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Kalau yang apa namanya kalau nggak temu guru, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Dan orang yang tidak menemukan guru mesti dia cari guru ya meskipun jauh gitu. Itu yang kedua namanya baca Fatihah. Dan tasyahud akhir dan sholawat padanya. Masuknya ke mana? Kepada rukun qauli. Dan salam yang pertama. Dan ketiga rukun fi'li, artinya yang diwajibkan membuatkannya dengan kelakuan, dengan perbuatan dikerjainnya, yaitu berdiri, qiyam, dan ruku, dan i'tidal, ya, dan i'tidal. Kalau dia nggak mampu berdiri, duduk sholatnya. Kalau nggak mampu duduk, baring. Nggak mampu baring, celentang. Mau celentang, isyarat. Ya, memakai isyarat dalam hati sholatnya. Jadi semuanya itu selama akal manusia masih sehat, tetap yang namanya sholat itu menjadi kewajiban dia. Selama orang itu belum gila, belum jadi orang gila, tetap yang namanya sholat itu menjadi sebuah kewajiban. Kalau nggak mampu diri, duduk. Nggak mampu duduk, telentang baring pakai hati, syarat, semuanya itu begitu, diatur begitu. Kenapa? Supaya nggak meremehkan kehormatan sholat. Ya, supaya nggak meremehkan kehormatan sholat. Dulu ada orang yang ngadu kepada Nabi. Ini orang nggak bisa ngelihat, buta matanya. Dia tadinya sering sholat jamaah, ya, sering sholat jamaah ke Masjid Nabawi, tapi dituntun sama orang. Jadi tatkala itu barengan dah, ya, teman dia yang nuntun ke Masjid Nabawi. Nah, tatkala suatu hari ini orang hilang, nggak sering nuntun lagi, apa pindah apa kemana nggak tahu ya. Pokoknya nih si buta orang yang usang tadi, tatkala mau jamaah, sholat jamaah nggak ada yang nuntun dia. Akhirnya suatu ketika beliau nanya sama Nabi, sama Rasulullah, apa dia tanya, ya Rasulullah, coba berikan saya keringanan. Sudikah engkau memberikan saya keringanan bahwasannya saya ini sholat di rumah aja dah, karena saya nggak bisa ngelihat, menurut saya buta gitu. Tadinya masih ada orang yang nonton saya, sekarang tuh orang udah kagak ada, udah pindah rumahnya. Sekarang saya kalau mau sembahyang ke masjid nggak ada lagi yang nuntun. Apakah engkau rela sudi memberikan saya keringanan? Akhirnya Rasulullah ini apa namanya memberikan keringanan. Farakhasallahu. Maka Nabi memberikan rukhsah, keringanan buat dia. Udah dah, kamu boleh sholat di rumah, nggak di masjid. Itu karena kamu tadi ada uzur, nggak bisa ngelihat. Tapi tatkala itu orang pengen balik, mau balik ke rumahnya karena senang dia dikasih rukhsah, dikasih keringanan sama Nabi, Nabi balik ini lagi manggil lagi. Kata Nabi apa? Hal tasmaul an-nida'a bis salati? Apakah kamu masih mendengar suara azan di rumah kamu? Tuh kata Nabi, kata orang yang buta itu, qala na'am. Iya ya Rasulullah, saya masih dengar. Benar sih saya buta, tapi saya masih dengar. Iya gitu. Artinya saya masih punya pendengaran yang normal meskipun saya dalam keadaan buta. Qala na'am. Iya ya Rasulullah, saya masih dengar. Apa kata Nabi? Qala fa'ajib. Oleh karena itu saya cabut tuh tadi. Saya cabut keringanan saya buat kamu. Gak jadi saya kasih keringanan kamu rukhsah atau ringan untuk sembahyang di rumah. Tetap kamu harus sembahyang di mana? Di masjid berjamaah meskipun kamu ngelihat, meskipun kamu nggak ada yang nuntun, tetap wajib. Tuh. Jadi ini pelajaran ya, pelajaran. Sebagaimanapun kita sakit adanya, kita nih kondisi kita sibuk apalagi sibuk ya. Apalagi cuma sibuk. Ya, sakit aja masih disuruh. Apalagi cuma sibuk yang bisa kita bagi waktunya.
masih kita bisa atur. Tetap sholat itu menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ini ceritanya nih, ya, seorang buta pengen minta rukhsah. Ini bukan sembahyang ini nih, bukan sembahyang 5 waktu, memang jamaah, masih mending jamaah. Apalagi 5 waktu ya. Ini sembahyang jemaah aja Nabi nggak jadi memberikan keringanan gara-gara dia buta matanya, tetap diwajibkan untuk sholat jamaah. Apalagi yang sholat 5 waktu, sibuk nggak jadi alasan, sakit nggak jadi alasan. Itu. Dan i'tidal, dan 2 sujud, dan duduk antara 2 sujud, dan duduk tasyahud akhir, dan tertib adanya, ya. Jadi ini semua rukun, termasuk kepada bagian rukun fi'li. Jadi kalau di total ada berapa? Berarti 3. Yang pertama rukun qalbi, itu adalah niat. Yang kedua rukun qauli, ucapan. Yang ketiga rukun fi'li. Manakala ini 3 rukun digabungkan, maka tersimpul juga kepada rukun sholat kemarin yang 13 gitu. Jadi 13 rukun diperas kepada 3 rukun, yaitu rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li gitu. Wallahu a'lam bishawab.